Shalom saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam Building the Christian Mind. Topik kita hari ini adalah tentang cara pandang hidup atau cara berpikir Kristiani. Nah, setiap dari kita, entah kita sadar atau tidak, kita semua memiliki satu cara pandang hidup atau cara berpikir yang kita pakai seperti sebuah kacamata dalam menilai segala sesuatu. Nah, jadi masalahnya adalah bukan kita punya atau tidak, masalahnya adalah apakah cara pandang hidup atau cara berpikir yang kita pakai itu sudah Alkitabiah atau sudah Kristiani atau tidak. Nah, Alkitab berbicara tentang keduanya, tentang cara hidup dan cara berpikir, bahwa keduanya penting dan saling terkait. Dalam surat Efesus 4 ayat 17, Rasul Paulus katakan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Di sini Paulus katakan cara hidup itu terkait dengan cara berpikir seseorang. Dan di dalam Kolose 3 ayat 1-2, Rasul Paulus juga katakan di situ bahwa kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di sini jelas Paulus bukan berkata bahwa kita hanya memikirkan saja, tapi jelas maksudnya adalah memikirkan dan menghidupinya. Namun seseorang tidak mungkin bisa menghidupi sebuah kehidupan yang rohani tanpa lebih dahulu memikirkan perkara-perkara rohani itu di dalam pikirannya. Sehingga itu semua harus dimulai dengan perubahan satu cara berpikir. Nah, pertanyaannya sekarang, seperti apa konkretnya cara berpikir atau cara pandang hidup yang Kristiani itu, yang Alkitabiah itu? Ada banyak bagian di dalam Alkitab yang berbicara tentang hal tersebut. Namun hari ini kita akan hanya melihat dari surat 1 Korintus pasal yang keempat. Nah, di dalam perikop itu kita melihat bahwa Paulus mengatakan bahwa Injil tentang kemuliaan Kristus itu seperti harta rohani di dalam bejana tanah liat. Itu yang menjadi sumber kekuatan bagi Paulus dan rekan-rekannya waktu mereka mengalami aniaya karena pemberitaan Injil. Namun itu bukan hanya menjadi sumber kekuatan. Injil tentang kemuliaan Kristus itu menjadi satu cara pandang dari Paulus dan rekan-rekannya sehingga mereka melihat kehidupan berpusat kepada Injil tentang kemuliaan Kristus. Nah, dari perikop ini, dari ayat 16-18, hari ini kita akan belajar bagaimana cara pandang Paulus atau cara pikirnya terhadap 3 hal yang kita bisa pelajari dan bisa menjadi satu refleksi. Apakah cara berpikir kita sudah seperti demikian? Ada 3 hal, yaitu pertama tentang kehidupan rohani, yang kedua tentang pemberitaan Injil, yang ketiga tentang kehidupan yang sekarang di dunia ini. Yang pertama tentang kehidupan rohani. Di ayat 16 Rasul Paulus berbicara tentang manusia lahiria dan manusia batinia. Dikatakannya bahwa manusia lahiria itu merosot, tapi manusia batinianya diperbarui dari hari ke hari. Saudara, setiap kita pasti mengalami kemerosotan dalam manusia lahiria kita. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia kita secara alami, kita pasti mengalami penurunan dalam hal-hal jasmani. Namun manusia rohani kita itu tidak secara alami otomatis bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Kita bisa menjadi semakin dewasa dalam hal usia, dewasa dalam hal karakter, namun tidak menjadi dewasa dalam hal rohani. Nah, artinya apa saudara sekalian? Hanya mereka yang sudah memiliki cara pikir dan cara pandang hidup yang Kristiani yang akan menyadari bahwa pertumbuhan kehidupan rohaninya itu adalah hal yang sangat penting, yang harus dia juga kerjakan selain memikirkan tentang hal-hal jasmani, hal-hal lahiriah di dalam hidupnya. Selain memikirkan tentang usaha, pekerjaan, mengurus keluarga, orang yang sudah memiliki cara pandang pikir yang rohani ini akan menyadari bahwa pertumbuhan manusia rohani adalah hal yang sangat penting yang harus dia juga pikirkan. Nah, yang kedua yaitu tentang pemberitaan Injil. Di ayat 17 Paulus bicara tentang penderitaan karena Injil yang dialaminya dan dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dialaminya nanti. Bagi Paulus jelas hidup adalah kesempatan untuk memberitakan Injil, apapun resikonya. Nah, kalau kita baca kisah penderitaan Rasul Paulus. Nah, saudara sekalian, itu bagi sebagian besar dari kita itu yang dia alami mungkin bisa dikatakan jauh dari apa yang bisa kita bayangkan. Sebagian besar dari kita tidak menderita sedemikian hebatnya karena Injil. Nah, jadi sebelum kita melangkah kepada pertanyaan siapkah kita untuk menderita bagi Injil, maka lebih realistis. Kalau pertanyaan itu adalah menjadi sudahkah kita berbagian dalam tugas pemberitaan Injil?
Bayangkan apa yang akan terjadi jika semua orang Kristen mengemban tugas amanat agung ini seperti yang Tuhan Yesus perintahkan. Nah, realitanya saudara sekalian, banyak orang Kristen akan sangat senang waktu mendengar berita tentang pertolongan Tuhan, tentang berkat Tuhan. Mereka akan langsung berkata ya dan amin untuk berkat-berkat dan pertolongan Tuhan. Namun kalau berita itu adalah tentang himbauan, ajakan untuk memberitakan Injil, maka mereka akan langsung berkata, ini bukan untuk saya. Saya hanya orang awam biasa. Saya tidak tahu bagaimana memberitakan Injil. Saya sibuk dengan pekerjaan yang lain-lain sebagainya. Nah, disinilah saudara sekalian, orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh memiliki cara pandang hidup dan cara berpikir yang Kristiani akan menyadari bahwa tugas pemberitaan Injil adalah tugas yang harus dia lakukan. Ia akan memikirkan bagaimana ia bisa ikut memberitakan Injil. Kalau ia belum memiliki pengetahuan dan keterampilan itu, maka dia akan mempelajarinya atau dia mencari orang yang bisa mengajarinya. Intinya ia sadar bahwa tugas pemberitaan Injil bukan hanya tugas para pendeta dan rohaniwan, tapi tugas semua orang Kristen. Dan dia tidak akan menjadikan kesibukannya sebagai sebuah pembenaran untuk tidak berbagian dalam tugas pemberitaan Injil. Itu yang kedua sekarang. Yang terakhir, yang ketiga, cara pandang Paulus tentang kehidupan di dunia saat ini. Di ayat 18, Paulus bicara tentang dua realita. Realita yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan sifatnya sementara, yang tidak kelihatan sifatnya kekal. Saya yakin kebenaran ini semakin kita hayati di waktu 2-3 bulan belakangan ini, di mana terjadi lonjakan yang sangat tinggi dari penyebaran COVID-19 di negara kita, sehingga setiap hari kita bisa melihat, mendengar berita-berita kedukaan, kesedihan yang dialami orang-orang yang anggota keluarganya meninggal akibat terpapar oleh COVID-19. Kita melihat sungguh nyata kebenaran yang dikatakan Alkitab bahwa hidup manusia seperti rumput. Hari ini ada, besok tempatnya tidak mengenalinya lagi. Atau dikatakan seperti uap yang hanya kelihatan sebentar lalu lenyap begitu saja. Inilah hidup kita. Paulus tahu dia tidak memperhatikan yang kelihatan, namun dikatakan yang tidak kelihatan. Seorang Kristen yang sudah sungguh-sungguh memiliki cara pandang hidup dan cara berpikir yang Kristiani, dia akan menyadari bahwa dunia ini walaupun indah itu bukanlah segala-galanya. Dia akan menyadari bahwa segala sesuatu yang dia miliki di dalam dunia ini dapat ia tinggalkan setiap saat atau bahkan ia yang kehilangan semua itu. Dan ia juga akan menyadari bahwa baik dalam kelimpahan atau kekurangan, kondisi banyak masalah atau lancar, semua itu hanya sifatnya sementara saja dan hanya satu konteks dalam kehidupan imannya. Nah, lalu saudara sekalian, mungkin saudara langsung berpikir, apakah ini berarti kita menjadi orang yang aneh atau kita menjadi orang yang ekstrim dalam menjalani kehidupan? Tentu saja tidak. Memiliki cara pandang yang demikian sama sekali bukan berarti kita tidak boleh menikmati kesenangan hidup yang wajar yang Tuhan berikan. Menikmati hobi, menikmati rekreasi. Bukan berarti juga kita tidak boleh memiliki berkat-berkat jasmani daripada Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki kehidupan yang baik kalau Tuhan berikan seperti itu. Memiliki kehidupan yang memiliki cara pandang yang rohani, itu bukan berarti kita memandang rendah kehidupan saat ini atau menolak berkat-berkat jasmani daripada Tuhan. Nah, jadi kesimpulannya saudara sekalian, memiliki satu cara pandang hidup atau cara berpikir Kristiani, artinya satu cara memandang kehidupan sebagai yang pertama, sebuah proses pembaruan manusia rohani kita terus-menerus, terlepas apapun kondisi konteks hidup kita, kekurangan atau kelimpahan, lagi susah ataupun senang. Yang kedua, melihat kehidupan sebagai sebuah kesempatan untuk menghidupi dan memberitakan Injil. Dan yang ketiga, suatu kehidupan yang menaruh pengharapan akan kebahagiaan hidup yang sejati pada hidup yang kekal nanti, bukan pada hidup yang sekarang ini. Karena itu saudara sekalian, melalui perikop ini mari kita sama-sama dengan jujur menguji apakah cara pandang kita, cara pikir kita sudah seperti demikian atau tidak. Jika belum, mari kita merubahnya. Jika sudah, mari kita sungguh-sungguh belajar menghidupinya dan melakukannya. Sehingga semua cara berpikir itu bukan hanya sekedar sebuah teori belaka di kepala kita, namun itu akan terlihat nyata dalam tindakan hidup kita sehari-hari. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua, sehingga cara berpikir kita terus dibaharui yang pada ujungnya oleh anugerah Allah akan terjadi perubahan yang nyata dalam hidup kita, yaitu hidup yang berpusat pada Injil Kristus. Tuhan memberkati saudara sekalian.